Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang sejarah Bacang. Kita sekali ini akan melanjutkan part 2 dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang Bacang itu sendiri. Apa itu? Bagaimana Bacang itu? Isian Bacangnya, mitos-mitosnya, apa itu Festival Perahu Naga, dan sebagainya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan. Selain lomba perahu naga dan makan bacang, ada satu tradisi unik yang masih dilakukan hingga sekarang, yaitu saat festival perahu naga, yaitu menegakkan telur ayam. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa pada tengah hari, telur mentah dapat ditegakkan lebih mudah dibandingkan hari biasa. Karena banyak keluarga menjadikan kegiatan ini sebagai permainan sekaligus tradisi yang dipercaya membawa keberuntungan bagi siapa saja yang berhasil melakukannya. Tapi ini hanya dilakukan pada siang hari ya, jam 11 sampai jam 1. Kepercayaan tradisional mengenal kemampuan telur berdiri ini pada tengah hari ini di tanggal 5 bulan 5 kalender lunar memang menarik untuk dibahas karena tradisi ini dikenal sebagai bukan dikenal sebagai apa, tapi di saat festival perahu naga ini mitosnya adalah energi yang mencapai puncaknya pada saat itu, menciptakan keseimbangan yang sempurna di alam. Beberapa orang percaya bahwa posisi matahari, bumi, dan bulan pada momen ini membuat telur lebih mudah untuk berdiri. Tapi bagaimana dari sudut pandang sains? Apakah telur sebenarnya bisa ditegakkan pada hari apapun? Atau apakah harus di hari tertentu atau bisa di hari apa aja? Apakah memang ada di hari tertentu yang posisi bulan atau apa segala macam harus sejajar? Bagaimana sains memandang tersebut? Nah, kalau menurut secara sains, ini telur sebenarnya bisa ditegakkan, bisa berdiri kapan aja gitu loh. Para ilmuwan menjelaskan bahwa telur sebenarnya bisa ditegakkan pada hari apapun. Rahasianya bukan karena gravitasi, tapi kita harus lebih sabar menemukan titik keseimbangan telur. Permukaan kulit telur yang terlihat halus sebenarnya memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang dapat menjadi titik tumpu jika posisi yang tepat ditemukan. Telur akan bisa berdiri tegak kapan saja gitu. Bukan masalah gravitasi berubah atau posisi kukus ya, tapi memang karena ada bintik-bintik kecil di permukaan yang kita nggak bisa lihat. Tapi itu menurut sains. Tapi bagi kita yang orang Tionghoa, kita tetap harus ya menjaga tradisi lah, bahwa apapun pembahasannya menurut sains atau apapun, kita tetap harus menjaga tradisi dan kita lestarikan karena ini udah melekat dengan makna budaya kita gitu loh. Sambil berkumpul lalu kita menegakkan telur, dan juga ini keseruan tradisi lah karena udah turun-temurun serta warisan berharga yang sudah diajarkan oleh keluarga kita. Jadi tidak ada salahnya gitu loh. Dan juga ada tradisi yang namanya memetik daun obat saat tengah hari. Ini juga sudah tradisi turun-temurun ya. Memetik daun obat saat tengah hari adalah waktu yang terbaik. Karena apa? Karena di saat festival Perahu Naga, menurut ceritanya, di jam 11 sampai jam 13 itu adalah puncak dari terik-teriknya matahari itu. Itu paling bagus itu untuk memetik daun obat, dan obat itu akan lebih berkhasiat. Menurut ceritanya dan mitosnya seperti itu. Saat mendengar festival Perahu Naga atau Hari Bacang, kebanyakan orang langsung teringat pada bacang dan lomba perahu naga. Tapi ada juga tradisi kuno lain yang seperti saya ceritakan sebelumnya. Masyarakat Tiongkok kuno tanggal 5 bulan 5 kalender lunar merupakan hari ketika energi yang dari matahari mencapai puncaknya. Nah, di situ mereka percaya bahwa tanaman yang dipetik pada tengah hari di tanggal tersebut memiliki khasiat pengobatan yang paling kuat sepanjang tahun. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan bahwa satu genggam daun obat yang dipetik pada hari itu lebih berharga daripada hari apapun. Nah,
pada pagi hingga siang hari, masyarakat biasanya pergi ke hutan, pergi ke gunung, atau lereng bukit, hutan, atau kebun untuk mencari berbagai tanaman herbal. Yang paling terkenal adalah mugwort atau daun aichau atau kalamus atau jeringau. Dua tanaman yang telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini. Namun menariknya tanaman yang dipetik ini tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi sebagai gantungan atau hiasan di depan pintu rumah. Kenapa seperti itu? Karena pada masa lalu, di bulan kelima kalender lunar, dianggap sebagai masa yang sangat rawan akan penyakit. Cuaca yang mulai panas, nyamuk berkembang biak, dan berbagai wabah lebih mudah menyebar. Karena itu, masyarakat menggantung tanaman herbal di depan rumah sebagai simbol perlindungan sekaligus harapan agar anggota keluarga tetap sehat sepanjang tahun. Aroma khas dari tanaman tersebut juga dipercaya mampu mengusir serangga atau hawa buruk yang membawa penyakit. Sebagai tanaman lain yang dikeringkan juga disimpan untuk ramuan obat selama setahun ke depan. Nah, kenapa harus dipetik di saat siang-siang hari? Karena ya itu dia. Itu adalah tradisi dari zaman Tiongkok kuno bahwa di saat siang hari itu adalah yang paling baik untuk memetik tanaman. Dipercaya khasiatnya lebih besar gitu loh. Nah, memanfaatkan tumbuhan alam juga, karena di Tiongkok kan obat-obatan mereka lebih percaya yang natural ya. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan mengenai energi yang paling kuat pada hari itu, satu hal yang menarik adalah bagaimana masyarakat zaman dulu mencoba memahami hubungan antar alam dan kesehatan. Mereka memanfaatkan tumbuhan di sekitar, mengembangkan pengetahuan pengobatan tradisional, dan mengubahnya menjadi sebuah tradisi yang mampu bertahan hingga ribuan tahun. Terus pertanyaannya, gimana sih cara memanfaatkan tanaman herbalnya? Dia ada 3 cara. Yang pertama, dikeringkan dan disimpan. Biasanya dikeringkan dulu, lalu disimpan untuk 1 tahun ke depan, lalu direbus, lalu diminum jadi herbal, lalu digunakan sebagai ramuan. Jadi, jika bakcang ini melambangkan penghormatan terhadap para tokoh dalam legenda, maka tradisi memetik tanaman obat mengingatkan kita bahwa Festival Perahu Naga juga merupakan perayaan tentang kesehatan, perlindungan, dan keharmonisan manusia dengan alam. Dan mungkin itulah yang membuat festival ini begitu istimewa. Di balik bakcang yang kita nikmati hari ini, tersimpan berbagai tradisi kuno yang sangat melekat gitu loh, yang sangat penting. Nah, kita akan bahas selanjutnya, bakcang, makanan yang membungkus ribuan tahun sejarah. Nah, mungkin teman-teman pasti udah mulai melihat gitu loh, di Instagram atau di Facebook atau di platform media sosial lainnya, kalau sudah mulai ada yang ngepost bakcang itu, open PO bakcang. Nah, ada yang penasaran tuh, apa sih bakcang itu? Terbuat dari apa sih? Dan variannya ada apa aja sih? Bagi sebagian orang, bakcang hanyalah ketan yang dibungkus daun dan diisi berbagai macam bahan. Namun bagi masyarakat Tionghoa, bakcang adalah sebuah simbol budaya yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Namun sering berjalannya waktu, makanan tersebut terus berkembang dari sebuah persembahan sederhana menjadi makanan tradisional yang paling terkenal dalam budaya Tionghoa. Kini dia sudah menyebar ke berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan hingga Amerika dan Eropa melalui diaspora Tionghoa. Muncul lagi pertanyaan. Terus kenapa sih bakcang harus dibungkus dengan daun gitu? Nah, kalau yang udah nonton video pertamanya, mungkin tahu ya, kalau di video pertamanya, karena sejarahnya itu kan makanan bakcang ini ada dari, masa cerita di awalnya, untuk supaya jasad dari pahlawan yang di Tiongkok itu supaya tidak dimakan oleh ikan jasadnya, jadi mereka melempar makanan yang dibungkus gitu loh.
Sebelum plastik dan kemasan modern ditemukan, daun merupakan pembungkus alami terbaik. Selain menjaga bentuk makanan agar tetap utuh atau tidak terkontaminasi, daun juga memberikan aroma khas selama proses memasak. Bahkan banyak pencinta bacang berpendapat bahwa aroma daun bambu atau daun alang-alang digunakan saat merebus bacang sama pentingnya dengan isian bacang itu tersendiri. Tanpa aroma daun tersebut, rasa bacang terasa kurang lengkap. Terus, kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih bentuknya itu segitiga? Nggak ada jawaban yang pasti, dan nggak ada jawaban yang disepakati benar gitu semua oleh ahli sejarah. Namun, beberapa penafsiran menyebutkan bahwa bentuk piramid atau segitiga lebih mudah dibungkus, lebih tahan saat direbus dalam waktu yang lama, dan lebih praktis saat dibawa. Dalam budaya Tionghoa, bentuk ini juga dikaitkan dengan stabilitas, keseimbangan, dan keberuntungan. Karena itu, bentuk tersebut terus dipertahankan hingga sekarang. Nah, variasi-variasi bacangnya nih. Meskipun berasal dari tradisi yang sama, isi bacang nih berkembang sesuai dengan daerah masing-masing. Di Tiongkok bagian selatan, bacang asin lebih populer dengan isian daging, jamur, kacang, dan kuning telur asin. Kalau di Tiongkok Utara, dia lebih berisikan rasa manis tuh, biasanya berisikan pasta kacang merah. Kalau di Indonesia sendiri ini udah bercampur ya, ada rasa daging babi, ayam, jamur, telur asin, ada bahkan ada versi halalnya gitu, agar teman-teman kita yang muslim bisa mencobanya juga. Tapi nggak ada yang satu yang disebut asli ya, karena setiap daerah memiliki cita rasanya masing-masing. Nah, untuk mitos dan kepercayaannya nih. Bacang itu dipercaya membawa keberuntungan dan perlindungan. Dipercaya ini bisa kalau kita memakannya di saat hari perayaan bisa membawa keberuntungan dan perlindungan sepanjang tahun. Terus mempererat hubungan dan mendatangkan rezeki. Di saat festival ini kan sekeluarga berkumpul untuk makan bersama nih. Mungkin itulah alasannya mengapa bacang mampu bertahan lebih dari 2000 tahun. Bukan karena ketannya, bukan karena daun pembungkusnya juga, bukan pula karena isian daging atau kacang di dalamnya, melainkan karena di dalam setiap bacang tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu sejarah, kenangan, dan warisan budaya yang terus hidup hingga hari ini. Selama masih ada orang yang membuat, membagikan, dan memakannya di setiap festival ini, kisah-kisah ini akan terus dikenang sepanjang waktu, satu bacang pada satu waktu. Oke, sekian dulu konten pembahasan kita tentang sejarah bacang. Jikalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Oke? Semoga pembahasan ini bisa sangat jelas dan menghibur teman-teman semua. See you in next video. Bye-bye.